Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa kabar? Hari ini saya mau berbagi kepada saudara tentang serial tentang Abraham. Sekali lagi ya, kita nanti tolong buka Alkitab kita di dalam Kejadian 15. Ya. Di dalam Kejadian 15. Dalam Kejadian 15 dikatakan demikian. Ayat 6. Lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Hari ini kita belajar tentang imannya Abraham. Ya. Abraham sempat ragu, penyertaan Tuhan dia begitu yakin, tetapi begitu kepada janji bahwa Tuhan akan memberikan kepada dia bangsa, di mana Abraham belum memiliki keturunan, di situ dia di situ dia bimbang. Tetapi Tuhan datang dalam sebuah penglihatan dan menjelaskan kembali kepada Abraham bahwa Tuhan akan memberikan Abraham anak yang kandung kepada Abraham. Nah, lalu dibilang di ayat 6, lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Dalam kondisi pernyataan ini dibuat, tentunya adalah bahwa Abraham belum memiliki keturunan. Belum memiliki keturunan kandung. Bahkan Ismail pun belum ada. Tetapi karena iman daripada Abraham, maka Tuhan membenarkan Abraham. Ini yang mau kita belajar hari ini. Dan iman ini adalah iman yang juga diharapkan Tuhan untuk kita miliki, makanya penting. Ya. Hal tersebut dicatat di dalam Roma pasal 4. Saudara boleh buka Roma pasal 4. Ini sangat relevan dengan Kejadian pasal 15 yang baru kita baca tadi. Saya bacakan di dalam Roma pasal 4 ayat 1 sampai 5, demikian dikatakan. Jadi apakah akan kita katakan tentang Abraham, bapak leluhur jasmani kita? Sebab jikalau Abraham dibenarkan karena perbuatannya, maka ia beroleh dasar untuk bermegah, tetapi tidak di hadapan Allah. Maksudnya gini, Abraham dibenarkan bukan karena dia melakukan sebuah pekerjaan. Kalau itu berarti dia bukan dianggap beriman, bukan dibenarkan oleh Tuhan. Itu orang yang bekerja pasti diberikan upah, kira-kira seperti itu. Dikatakan seperti ini. Sebab jikalau Abraham dibenarkan karena perbuatannya, maka ia beroleh dasar untuk bermegah. Ada dasarnya Abraham dianggap orang percaya karena ada dasarnya. Tapi ternyata bukan. Sebab apakah dikatakan nas kitab suci, lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Ini tadi di dalam Kejadian 15. Kalau ada orang yang bekerja, upahnya tidak diperhitungkan sebagai hadiah, tetapi sebagai haknya. Kalau Abraham dengan perbuatannya dia benar, maka sebenarnya dia haknya adalah kebenaran. Tetapi kalau ada orang yang tidak bekerja, tidak berbuat, namun percaya kepada dia Tuhan yang membenarkan orang durhaka, maka imannya diperhitungkan menjadi kebenaran. Artinya seperti ini. Sewaktu kita melakukan sesuatu, misalnya bekerja, lalu akhir bulan kita dibayar gaji kita, itu adalah hak kita. Kita boleh bilang, oh aku kan kerja, maka aku dapat benefit, maka aku sekarang dapat kekayaan misalnya. Tetapi kalau ada orang yang tidak melakukan apa-apa, tapi diberikan sesuatu, lalu kita percaya akan diberikan kepada kita, walaupun kita nggak lakukan apa-apa nih, itu namanya iman. Dan oleh karena iman itu, maka Tuhan membenarkan kita. Tuhan melayakkan kita. Disambung lagi di dalam Roma 4 ayat 20 sampai 25.
Nanti silakan dibaca juga. Tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Di sini ada kata janji. Ya, di sini ada kata janji. Waktu kita percaya kepada apa yang Allah janjikan kepada kita, waktu kita percaya, di situ kita dibenarkan. Bukan waktu kita sudah berbuat. Ya, agak unik ya. Waktu kita percaya saja apa yang dijanjikan Tuhan dalam hidup kita, itu posisi kita sudah menjadi orang yang benar. Posisi kita itu sudah seperti Abraham kepada Allah. Dulu Abram, orang yang dipanggil pergi keluar, dituntun oleh Tuhan. Begitu Abram percaya, maka janji-janji Tuhan kepada Abram itu sudah pasti dijadikan oleh Tuhan. Kenapa? Karena imannya. Saya lanjutkan. Kata-kata ini, yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya, tidak ditulis untuk Abraham saja. Lihat, bukan kepada Abraham saja. Saya sambung. Tetapi ditulis juga untuk kita, untuk saya dan Anda. Sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya. Karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati. Nah ini dia. Yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena membenarkan atau pembenaran kita, membenarkan kita, memenangkan kita. Suatu hal di mana Tuhan sudah pernah memberikan Yesus kepada dunia ini, dan kalau kita percaya kepada Yesus, dan berarti kita percaya kepada janji Yesus. Yohanes 3:16 katakan apa? Sebab engkau, siapa yang percaya kepada Dia, memperoleh kehidupan yang kekal. Ini sudah menjadi kebenaran yang sudah ada di dalam hidup kita. Dan itulah yang membuat kita ini sekarang sudah dibenarkan Tuhan. Jadi kalau kita percaya dengan mulut dan pikiran dan hati kita bahwa Yesus pernah ada, yaitu anak Allah yang pernah hidup, pernah mati di kayu salib, dan pernah dibangkitkan, dan sekarang memerintah sebagai raja di bumi dan di surga. Kalau kita percaya, maka kita sudah memperoleh kehidupan yang kekal. Bukan karena perbuatan kita. Jadi karena percaya kita saja. Karena kita yakin hal itu sudah terjadi, dan hal itu pernah terjadi, dan hal itu menjadi patokan di dalam diri kita. Sehingga waktu kapanpun saudara ditanya iman saudara, saudara jawabnya sama. Aku percaya kepada Yesus, anak Allah yang tunggal. Maka kita menjadi orang yang dibenarkan di dalam seperti Abraham pada waktu itu. Jadi hari ini sebagai orang Kristen yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat yang pernah hidup, mati dan dibangkitkan untuk membenarkan kita, kita percaya akan hal itu, maka kita adalah orang-orang yang sudah hidup seperti Abraham pada waktu itu. Saya tegaskan lagi, suatu kita percaya akan firman Tuhan, akan keberadaan Yesus yang pernah hidup, mati dan dibangkitkan, dan sekarang memerintah sebagai raja. Kita percaya hal ini, maka kita sudah punya kehidupan yang sama seperti kita di dalam, yang sama seperti hidup Abraham itu sendiri, dan itu terjadi bagi kita. Nah itu dia.
Sehingga kita bisa bilang, aku ini seperti Abraham loh. Hidup di dalam perjanjian, hidup di dalam kemenangan, hidup di dalam kuasanya Tuhan. Karena aku percaya. Ini hal yang penting yang hari ini kita belajar. Sehingga kita bisa bilang bahwa aku adalah anak Allah. Dan aku akan diberkati Allah. Bahkan diberikan kehidupan yang kekal. Bukan karena aku sudah melakukan banyak hal, tetapi hanya karena aku percaya seperti Abraham percaya. Demikian firman Tuhan hari ini. Tuhan memberkati.